Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami masih diberikan kesempatan untuk membawakan sebuah materi tugas mata kuliah praktek penyusunan perundang-undangan dengan tema RUU Rancangan Undang-Undang Koperasi Sosial dan Ekonomi Komunitas. Baik, latar belakang pembangunan ekonomi sosial, pembangunan ekonomi nasional sebagai yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan asas kekeluargaan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan akses terhadap pelayanan publik, khususnya di tingkat komunitas dan kelompok masyarakat rentan. Negara belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup secara merata. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki potensi besar untuk mengisi ruang tersebut. Akan tetapi regulasi koperasi yang ada di saat ini masih berorientasi pada kegiatan ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan anggota dan belum memberikan pengaturan khusus mengenai koperasi yang menjalankan fungsi sosial dan layanan publik berbasis komunitas. Koperasi sosial dan ekonomi komunitas hadir sebagai bentuk pengembangan koperasi yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial secara seimbang. Model ini menekankan pada partisipasi masyarakat, pengelolaan kolektif, serta pemanfaatan surplus usaha dan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang guna memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta perlindungan terhadap praktek koperasi sosial Indonesia. Tujuan penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini bertujuan yang pertama memberikan landasan konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan rancangan undang-undang tentang koperasi sosial dan ekonomi komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat terhadap pengaturan koperasi sosial berbasis komunitas. Yang ketiga, menjadi acuan dan perumusan norma dan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang. Metode naskah akademik ini yaitu metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi yang pertama pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang kedua,
pendekatan konseptual dengan menelaah teori kooperasi, ekonomi sosial, dan ekonomi komunitas. Yang ketiga, pendekatan sosiologis melalui analisis ini kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, studi kepustakaan dan studi perbandingan terhadap praktek koperasi sosial di negara lain. Yang selanjutnya, yang bab kedua, kajian teoritis dan praktek empiris. Kajian teoritis. Secara teoritis, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan keadilan sosial. Dalam pengembangannya, muncul konsep ekonomi sosial atau sosial ekonomi yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Koperasi sosial adalah entitas koperasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penyediaan layanan sosial masyarakat. Prinsip utama koperasi sosial meliputi solidaritas dan keberlanjutan, partisipasi komunitas, dan akuntabilitas sosial. Yang selanjutnya, adalah praktek empiris. Praktek empiris di Indonesia, praktek koperasi sosial telah berkembang dalam bentuk seperti koperasi pesantren, koperasi pendidikan, koperasi lingkungan, dan koperasi berbasis desa. Namun praktek-praktek tersebut belum didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif. Selanjutnya di bab ketiga, evaluasi dan peraturan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini belum mengatur secara spesifik mengenai koperasi sosial dan fungsi layanan publik berbasis komunitas. Orientasi pengaturan masih berfokus pada kegiatan ekonomi anggota. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kemudian selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengembangan usaha koperasi desa atau kelurahan merah putih. Landasan filosofis. Pengaturan koperasi sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu landasan filosofisnya. Landasan sosiologisnya, masyarakat membutuhkan model kelembagaan yang mampu menyediakan layanan publik secara partisipasif dan berkelanjutan. Landasan yuridis adalah kemudian selanjutnya landasan yuridis, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Cakupan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan cukup cakupan pengaturan. Rancangan undang-undang ini mengatur pendirian, pengelolaan usaha, permodalan, pembinaan, dan pengawasan koperasi sosial dan ekonomi komunitas. Arah pengaturan menekankan pada penguatan peran komunitas berkelanjutan sosial, lingkungan, serta akuntabilitas pengelolaan koperasi. Ruang lingkup muatan dan selanjutnya penutup. Selanjutnya penutup. Pembentukan rancangan undang-undang ini tentang koperasi sosial dan ekonomi komunitas diharapkan dapat memperkuat peran koperasi sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berbasis masyarakat. Naskah akademik ini menjadi dasar ilmiah dan perumusan norma hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan rancangan undang-undang tentang koperasi sosial dan ekonomi komunitas. Yang pertama, pembukaan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan undang-undang tentang koperasi sosial dan ekonomi komunitas. Bab pertama, ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Koperasi sosial adalah koperasi yang menjalankan usaha dengan tujuan utama memberikan manfaat sosial bagi seluruh anggota dan masyarakat. Ekonomi komunitas adalah sistem pengelolaan sumber daya ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Yang ketiga, layanan publik adalah kegiatan pelayanan di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan hidup. Yang keempat, anggota adalah orang yang perorangan atau badan hukum komunitas yang bergabung dalam koperasi sosial. Bab kedua yaitu asas dan tujuan. Pasal 2, koperasi sosial dan ekonomi komunitas. Yang pertama, kekeluargaan. B, gotong royong. C, keadilan sosial. D, berkelanjutan. E, partisipasi masyarakat. Pasal 5, undang-undang ini bertujuan untuk pasal 3, undang-undang bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dalam penyediaan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mendorong kemandirian dalam pemberdayaan komunitas, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bab ketiga yaitu pendirian dan keanggotaan. Pasal 4, koperasi sosial didirikan oleh paling sedikit 9 orang anggota. Yang kedua, pendirian koperasi sosial dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan komunitas. Pasal 5, anggota koperasi sosial terdiri atas masyarakat yang berada dalam satu komunitas. 2, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Bab keempat, usaha dan layanan koperasi. Pasal 6, koperasi sosial menyelenggarakan usaha dan layanan di bidang pendidikan, sosial dan kemasyarakatan, lingkungan hidup, layanan publik,
lainnya sesuai kebutuhan komunitas. Pasal 7, surplus hasil usaha koperasi sosial diprioritaskan untuk pengembangan layanan kepentingan sosial komunitas. Bab kelima, permodalan dan pengelolaan. Pasal 8, modal koperasi sosial bersumber dari simpanan anggota, hibah, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah. Pasal 9, pengelolaan koperasi sosial dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipasif. Bab ke-6, pembinaan dan pengawasan. Pasal 10, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi sosial. Ketentuan pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan aturan pemerintah. Bab ke-7, ketentuan penutup. Pasal 12, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Penjelasan. Yang pertama, penjelasan umum. Undang-undang ini mengatur koperasi sosial sebagai instrumen ekonomi yang berorientasi pada layanan publik, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas, pasal 2 cukup jelas, pasal 3 cukup jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.